saya kemarin kohe cair kotoran kambing yang difermentasi jauh-jauh hari di mix dengan asam humat. Nah seperti ini warnanya, ya, hitam ya. Karena ini dengan asam. Nah kemarin di mix ini, lalu kemudian diaplikasikan kepada tanaman durian. Kita update dan hasilnya seperti apa. Ya. Baik, langsung saya update di sore hari ini supaya lebih jelas dan lebih informatif lagi ya, tentunya yang diharapkan kepada para sahabat tani durian. Baik, saksikan terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia ke pohon durian vegetatif hasil daripada pengaplikasian kohe cair dan asam humat di mix langsung ya. Ini usia untuk 1 tahun durian super tembaga dan bentuknya ini sangat kokoh dan kekar untuk batang utamanya. Ini ceritanya vegetatif dulu, yang generatif ya, udah yang lalu-lalu lah bagi saya karena merasakan panen udah, dan sekarang pun berbuah juga, lagi proses berbuah untuk durian duri hitam. Dan sekarang akan bahas vegetatif yang kemarin dikocor dengan mix kohe. Loh, kok baru 4 hari kan? Ya betul, 4 hari mau ke 5 hari ini. Nah justru kohe cair atau organik cair yang diaplikasikan ke dalam tanah ya, ke permukaan tanah di sini, ke top soilnya, justru 4 hari prosesnya kalau cair ya, beda dengan padat. Kalau padat itu prosesnya agak lambat atau slow release, tapi pasti biar selambat dan pasti. Dan ini manfaatnya selain untuk mempertahankan pH tanah, dia akan membantu penyerapan nutrisi ke dalam akar tanaman durian di sini ya, khususnya vegetatif. Kemudian menggemburkan atau menghitamkan tanah padat, pucat, terus kritis, bisa dibantu dengan asam humat, direklamasi kembali, begitu kan sahabat tani. Nah kemudian kepada tanaman juga ketika nanti dilakukan pemupukan, karena ini berhubung pupuk kohe baru berjalan mau ke 5 hari ini atau 5 hari lah anggap ya, saya tidak dipupuk dulu dengan pupuk yang lainnya, baik organik ataupun dengan pupuk sintetis seperti NPK Pak Tani Rusia Mutiara ya, 1616 itu. Tunggu prosesnya ini dulu ya, sampai 2 atau 3 bulan begitu. Di samping itu kan biar menghemat pupuk. Karena apa, ini tanah sudah sehat, subur gitu kan, mikrobanya justru akan kembali populasinya semakin banyak kan, tentunya seperti itu. Nah contohnya seperti ini hasil daripada pemberian kohe dan asam humat ya, dicairkan kan. Saya percaya diri karena baru 4 hari atau 5 hari, karena responnya akan cepat, langsung aksesnya ya melalui akar dan kemudian ditunjukkan kepada daun muda di sini terubus seperti ini. Dan tugas atasnya juga, walaupun di sini nggak dibantu dulu dengan pemupukan daun atau nutrisi daun, biasa penyemprotan digabung atau dimix dengan insek dan fungi ya, agar pertumbuhannya sebelum jauh lebih cepat. Kemudian daunnya hijau dibantu dengan magnesium sulfat ya, kemudian penyakitnya tidak ada, hama-hama kebunnya, dan alhamdulillah di sini hamanya pun tidak ada lah begitu, alhamdulillah ya. Walaupun di kemarau basah seperti ini, baik hama ataupun penyakit atau bakteri ya, tapi alhamdulillah nih hasilnya seperti ini. Bagaimana dengan yang lain ya, vegetatif lah ya. Kalau bicara yang generatifnya pending dulu ya, karena yang generatif seperti ini saya pending dulu. Kita bahas yang tanaman durian yang vegetatif. Baik sahabat tadi, langsung ke sana. Kan sahabat tadi masih ingat dengan pohon durian super tembaga yang satunya ini. Tuh, ini malah jauh lebih besar ya, lebih besar daripada yang barusan pertumbuhannya. Tuh, lihat. Yang penting kan responnya kepada tanaman durian itu seperti ini, di mix dengan asam humat dan kohe. Dan ini masih proses berjalan kan, nutrisinya belum habis karena tersedia masih beberapa hari kemarin, dan otomatis nanti setelah 3 bulan kalau memang ketersediaan unsur hara di dalam tanahnya mulai menipis, akan dibantu lagi. Dan ini responnya bisa ditunjuk langsung dengan ini ya, kita komunikasinya dengan daun tanaman durian di sini selagi dia masih terubus. Berarti di bawahnya, di atas permukaan tanahnya itu masih subur ya, sisa-sisa nutrisi yang diberikan kemarin ke akar tanaman durian seperti tembaga vegetatif di sini ya. Terus daun tuanya ini kuning, itu normal dalam pertumbuhan suatu tanaman karena untuk memunculkan generasi barunya bagi tanaman durian.
Dan nanti musim hujan dibantulah dengan pupuk daun atau pupuk daun maaf dengan pengisida insek, atau kemudian trakol disiapkan dan sekaligus obat perkap untuk supaya tidak luntur ketika nanti disemprotkan ada hujan turun. Nah, respon seperti ini aksesnya jauh lebih cepat kalau ketika dicairkan ya, konsentratnya diserap langsung oleh akar tanaman durian itu tidak butuh waktu lama lagi. Begitu sahabat tadi. Baik, saya akan berlanjut ke tanaman duri hitam yang usia sama 1 tahun di sini. Bahkan yang usia 1 bulan akan saya update juga hasilnya seperti apa setelah dilakukan pemberian asam umat dan dimix dengan kohai kambing. Tuh seperti ini. Ya. Hasilnya sangat luar biasa sahabat tani durian. Untuk si durian duri hitam dimix dengan kohe dan asam umat, dan tanahnya juga tetap hitam sahabat tani, sisa-sisa daripada pemberian kohe yang sudah difermentasi kemarin begitu. Seperti ini, sehat. Cabangannya juga melebar setelah di top pruning bagian atas di sini, dan nanti mana batang primer yang akan saya jadikan batang primer ataupun ini ya, ataupun ini. Jadi hasilnya seperti ini dalam usia 1 tahun untuk durian duri hitamnya, kekar setelah di top pruning kemarin sahabat tani. Jadi hasilnya sangat luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu, silakan jika ada kohai yang udah difermentasi digabung dengan asam humat, jadi hasilnya seperti itu sahabat tadi durian. Baik, yang ke usia 1 bulan masa tanam ya, seperti ini. Bahkan di usia 1 bulan masa tanam aja seperti ini. Untuk super tembaga juga ya, bibit tinggi 1 meter saya tanam di sini ya. Kemarin kemaraunya lumayan cukup panas sekali, dan alhamdulillah semalam ada hujan, dan sebentar lagi mudah-mudahan ada hujan supaya penyerapan nutrisinya masuk terus ke dalam akar tanaman durian dan tetap subur. Pertumbuhannya jauh lebih cepat karena nitrogen untuk pertumbuhan tanaman durian sangat dibutuhkan sekali sahabat tadi, khususnya masa pertumbuhan tanaman durian. Ya, kembali ke yang ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Untuk super tembaga kayak begini, daunnya glowing, sehat, subur, gembur, sangat sehat, subur, dan luar biasa pertumbuhannya. Oke, baik sahabat tani durian, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Hasilnya seperti itu ya, respon daripada asam umat digabung dengan kohe yang difermentasi. Terus kemudian hasilnya seperti ini. Semoga ini cepat besar. Dan nanti setelah 1 bulan setelah pengaplikasian kohe dengan asam umat, dibantu dengan pupuk yang lainnya ya, mau dengan organik lagi ataupun dengan pupuk sintetis, yang penting tepat waktu, hara, dan dosis. Begitu sahabat tani durian. Ketika tidak dikocorkan, silakan aplikasikan di musim hujan. Kalau ada hujannya jarang-jarang, ada kemarau begitu maksudnya, silakan dikocor pupuk NPK-nya supaya nutrisinya lebih cepat diserap oleh akar tanaman durian dan lebih cepat lagi responnya oleh pada tanaman durian ketika aksesnya diberikan langsung pada akar tanaman durian di sini. Begitu sahabat tani, terima kasih. Salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.